Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Musaad, SPDGR, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 21 Kota Sorong, Papua Barat Daya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 1. Saksikan video saya. Terima kasih. Jurnal Dwi Mingguan Modul 1.1 menggunakan tipe 4F. Sorong 4 September 2023. Sampai dengan saat ini tepat 2 minggu saya menjalankan pelatihan pendidikan guru penggerak. Banyak hal dan pengalaman baru yang saya dapatkan dalam mengikuti setiap aktivitas pada LMS pelatihan guru penggerak ini. Pertama, di modul 1.1 dengan materi tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara telah menyadarkan saya tentang makna pendidikan dan pengajaran yang sebenarnya. Banyak hal yang mengubah mindset saya terhadap siswa saya, diri saya sebagai guru yang harus menuntun, bukan menuntut. Bagaimana menerapkan pembelajaran yang baik, bagaimana saya harus bersikap dalam menghadapi karakter anak, bagaimana saya memahami anak dengan kebutuhan belajar yang berbeda-beda, dan bagaimana pendidikan yang terus maju dan update mengikuti tuntutan zaman tanpa harus menghilangkan budaya dan nilai-nilai luhur yang baik di masyarakat. Saya adalah guru kelas 6 di SD Negeri 21 Kota Sorong, Papua Barat Daya. Awalnya saya beranggapan bahwa tugas saya sebagai guru adalah mentransfer ilmu pengetahuan. Siswa adalah objek pembelajaran. Pembelajaran berpihak kepada guru, bukan kepada murid. Mengajar hanya untuk segera menyelesaikan materi saja, tanpa memikirkan bahwa apa yang telah saya ajarkan dipahami oleh anak atau belum. Saya hanya fokus pada siswa yang pintar saja, tanpa saya memahami bagaimana perasaan siswa saya yang lainnya. 2 minggu ini walaupun saya mengikuti kegiatan guru penggerak, tapi saya juga melaksanakan tupoksi saya di sekolah, yakni sebagai guru yang mengajar. Saya sudah melaksanakan mengajar, melaksanakan penilaian harian, mengoreksi jawaban siswa, dan membagi hasil ulangan siswa-siswi saya di kelas. Untuk mata pelajaran PKN, siswa-siswi saya alhamdulillah tuntas. Sedangkan untuk mata pelajaran IPA pada materi perkembangbiakan generatif dan vegetatif pada tumbuhan, hanya 9 siswa yang tuntas atau mendapatkan nilai di atas KKM. Awalnya saya merasa kecewa dan marah karena hasil yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan harapan saya. Tapi setelah saya mengikuti pelatihan guru penggerak dan membaca modul 1.1, saya menyadari bahwa kemampuan yang dimiliki setiap anak berbeda-beda. Saya tidak bisa menyamakan semua kemampuan anak yang harus sama. Setelah saya membaca modul 1.1, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah harus berpihak pada anak. Pendidikan itu menuntun, bukan menuntut. Pendidikan harus mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman yang sudah saya terapkan di dalam kelas, yakni belum sepenuhnya sesuai dengan pemikiran KHD. Pembelajaran masih berpusat pada guru, anak murid adalah objek pembelajaran. Saya menuntut anak untuk tuntas tanpa merefleksi diri saya sendiri. Secara perlahan saya mulai menerapkan proses pembelajaran yang berpusat pada murid. Pada mata pelajaran IPA dengan materi perkembangbiakan hewan secara generatif dan vegetatif, yakni saya membentuk kelompok yang terdiri atas 4 sampai dengan 5 orang. Mereka saya berikan waktu untuk mengelompokkan hewan yang berkembang biak secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar.
mereka mulai berdiskusi, berkolaborasi, berpikir kritis, dan komunikasi dengan begitu antusias. Karena diskusi dan presentasi menggunakan waktu dan presentasi terbaik saya berikan poin lebih sehingga mereka sangat tertantang dan juga bersemangat untuk tampil duluan. Suasana kelas jadi lebih aktif dan sebelum maju presentasi, mereka wajib menampilkan yel-yel kelompok yang mereka buat sendiri. Saya menjadi lebih senang karena suasana kelas menjadi lebih menyenangkan. Banyak yang berekspresi tertawa dan malu-malu untuk tampilkan yel-yel kelompoknya. Hal ini saya lakukan untuk melatih mereka agar dapat kreatif, percaya diri, bertanggung jawab, dan harus memiliki sikap gotong royong karena harus kompak. Sebenarnya, model pembelajaran seperti ini sudah pernah saya terapkan di sekolah saya yang lama. Karena saya lulus P3K dan ditempatkan di sekolah baru, sehingga saya perlu beradaptasi dengan lingkungan kelas yang baru. Praktik baik yang pernah saya lakukan di sekolah lama, harus saya terapkan lagi di sekolah baru. Pembelajaran yang aktif adalah pembelajaran yang mana siswalah yang menjadi subjek pembelajaran. Siswalah yang aktif menjawab, baik dari pertanyaan guru maupun pertanyaan teman sebayanya. Siswalah yang harus mandiri dalam menyelesaikan tugasnya sendiri. Tugas guru hanyalah sebagai fasilitator, menyediakan ruang kelas yang gembira dan menyenangkan. Artinya, pendidikan harus berpusat pada siswa. Guru tidak boleh egois. Guru wajib mementingkan ketuntasan pemahaman anak, bukan ketuntasan menyelesaikan materi. Guru wajib belajar untuk memahami karakteristik setiap anak dengan menggunakan metode mengajar yang tepat. Guru harus mendidik dengan berhamba kepada siswa. Guru harus sabar dan ikhlas dalam menuntun siswa tanpa membeda-bedakan siswa yang satu dan siswa yang lain. Karena setiap anak terlahir unik, guru harus menerapkan trilogi pendidikan dalam pembelajaran menjadi teladan, memberi semangat, dan dorongan kepada setiap anak didiknya. Segala teladan, semangat, dan dorongan yang baik akan selalu diingat oleh siswa dan jika mereka mampu menerapkan nilai-nilai budi pekerti yang baik itu, maka kedepannya mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Supaya saya menjadi lebih paham mengenai makna pendidikan yang sebenarnya sesuai pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, maka sebagai guru saya tidak boleh cepat puas dengan apa yang saya tahu, tapi terus mengembangkan diri dengan terus belajar dan memperbaiki diri. Nikmati setiap proses pelatihan guru penggerak ini dengan sepenuh hati dan antusias agar kedepannya pembelajaran menjadi semakin baik. Tetap aktif dalam membaca setiap modul yang tersedia di LMS, aktif berkomunikasi dengan rekan sesama guru kelas lain untuk bersama-sama berbagi praktik baik yang telah dilaksanakan di kelas. Akhir kata, saya Faiza Musaat SPDGR, calon guru penggerak angkatan 9 September 2023 dari SD Negeri 21 Kota Sorong, Papua Barat Daya, mengucapkan terima kasih. Salam bahagia untuk semua para pejuang pendidikan. Salam guru penggerak. Terima kasih.